Selamat berjumpa pada aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif bersama saya Ibu Siti Aminah CGP Angkatan 9. Berikut adalah materi diseminasi budaya positif. Sebagai pendidik harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Penerapan budaya positif dapat dilakukan dengan menggunakan konsep disiplin positif, yaitu menanamkan nilai-nilai kebajikan. Memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman penghargaan. Restitusi dengan posisi kontrol seorang pendidik. Pembentukan keyakinan kelas dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid. Disiplin positif dilakukan dengan cara mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Murid diarahkan pada disiplin diri yang dapat mengontrol dirinya dalam melakukan segala tindakan. Murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik bukan karena paksaan pujian atau hukuman. Kita mengenal dua macam motivasi, yaitu 1. Motivasi eksternal menghindari hukuman atau ketidaknyamanan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang kedua, motivasi internal menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Maka harus dihindari hukuman atau penghargaan yang berlebihan untuk menghindari motivasi eksternal. Ada 5 posisi kontrol seorang pendidik, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pengamat, manajer. Idealnya, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, membimbing murid mempertanggungjawabkan tindakannya dan mendampingi murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sudah dilakukan. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi diri sendiri sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Guru sangat berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selain itu, guru juga berperan sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang terdiri dari 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya agar murid mandiri dan bertanggung jawab atas tindakannya. Mari mengubah pada cara berpikir kita dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah dengan belajar materi ini. Rolnya sebagai manajer. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 8 Semarang, yang saya hormati Bapak pendamping Guru Penggerak Angkatan 9 dari saya, Bu Siti Aminah. Yang saya hormati Bapak Ibu Waka SMK Negeri 8 Semarang, yang saya hormati Bapak Ibu CGP SMK Negeri 8 Semarang, dan Bapak Ibu guru semua pengajar di SMK Negeri 8 Semarang. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan Materi tentang budaya positif, yaitu tentang sifat-sifat dasar kebutuhan dasar manusia dan juga tentang peran serta kita sebagai guru dalam menyelesaikan masalah. Jadi ada 5 peran di sini. Kemudian kita akan membahas awal, yaitu kebutuhan dasar dari murid-murid kita. Itu ada 5 kebutuhan dasar di sini. Yang pertama yaitu kebutuhan tentang merasa diterima atau love and belonging. Yang kedua, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang ketiga, kebutuhan untuk kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang terakhir adalah keluasaan. 5 kebutuhan dasar ini sangat diperlukan kita dalam menganalisis masalah yang dialami oleh siswa dan untuk mengetahui kebutuhan dasar apa toh yang diinginkan oleh siswa-siswa kita dan mengapa mereka melakukan kesalahan atau melakukan budaya yang tidak tertib tersebut, atau kita bisa lebih mudah untuk mengarahkannya.
Sedangkan dalam peran kita pada posisi kontrol di sini itu kita ada di posisi yang pertama ada sebagai penghukum. Ini memang kurang ideal kalau kita gunakan. Yang kedua adalah posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat yaitu posisi sebagai pemantau. Di sini mungkin lebih ideal daripada posisi nomor 1 sampai nomor 3 tadi. Dan yang terakhir ini posisi paling ideal yaitu kita Selanjutnya di sini saya juga akan menyampaikan langkah-langkah untuk menyusun keyakinan kelas atau yang lazimnya sudah biasa kita kenal sebagai peraturan kelas. Bedanya apa peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas itu yang membuat adalah guru menentukan satu pihak, sedangkan keyakinan kelas disusun secara bersama-sama. Nah, langkah pertama yaitu untuk menyusun keyakinan kelas, kita akan menampilkan peraturan-peraturan kelas yang telah ada sebelumnya. Langkah kedua, guru beserta siswa bersama-sama mengulas peraturan tersebut menjadi keyakinan kelas dengan cara menganalisis nilai kebajikan universal yang tertanam dalam peraturan tersebut serta mengubahnya ke dalam bentuk kalimat positif yang nanti akan kita gunakan sebagai keyakinan kelas. Langkah terakhir, guru beserta siswa menyepakati keyakinan kelas tersebut dan berjanji untuk melaksanakan bersama-sama apa yang sudah disepakati. Selanjutnya, di sini saya juga akan menyampaikan tentang langkah-langkah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah cara-cara kita untuk menangani masalah yang dialami oleh siswa dalam menjalankan budaya positif. Langkah itu meliputi yang pertama adalah menstabilkan identitas, langkah kedua validasi tindakan, langkah ketiga menanyakan keyakinan. Untuk praktiknya serta materinya akan saya sampaikan di slide berikut. Untuk aksi nyata segitiga restitusi ini saya terapkan dalam menangani 2 siswa kita dari kelas 10 PPLG. Yang pertama yaitu siswa China. Di sini yang terjadi adalah China sering sekali berangkat sekolah terlambat. Dan langkah yang kedua itu menangani Raka, di mana Raka itu sering sekali pada waktu pembelajaran dia tidak bisa fokus dan konsentrasi karena terlalu banyak bicara dengan temannya atau melakukan aktivitas lain. Nah, di sini saya akan menampilkan video saya pada menangani kedua siswa tersebut yaitu China dan si Raka. Untuk menyosor masa depan, yaitu kita harus menyadari untuk mewujudkan budaya positif tadi, kita harus menyadari 5 kebutuhan dasar manusia di situ. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu berupa cinta dan kebahagiaan, kekuasaan, kebebasan, perkembangan, ya Bapak Ibu. Kemudian ini nanti yang akan kita gunakan sebagai cara untuk bagaimana kita menyusun langkah-langkah keyakinan, membuat keyakinan kelas, kemudian bagaimana kita membuat atau melaksanakan kegiatan segitiga restitusi pada penanganan suatu masalah. Nanti akan saya beri contohnya, di sini baru sedikit teorinya. Bagaimana ini teori dari Dr. William Glasser pada segitiga restitusi. Kemarin sudah kita pelajari pada modul itu, kita harus membuat daftar perilaku yang diinginkan dan tidak diinginkan. Kemudian kita nanti membuat pilihan atau kesepakatan. Nah, nanti di sana akan ada semua yang akan melaksanakan itu jadi dapat. Di sini bisa kita lihat ada 3 langkah.
dalam melaksanakan segitiga restitusi, yaitu satu, menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini digunakan punya saya kemarin menangani 2 kasus, yaitu kasus yang dialami oleh siswa kita 10 PPLB 1 PPLB 2, maaf. Di sini data saya ambil dari STP 2K. Nah, ini kasus pertama adalah siswa ini sering terlambat masuk sekolah. Ini saya ambil dari data STP 2K. Nah, saya membuat skenario sebelum saya ketemu anaknya. Saya membuat skenario untuk pelaksanaan segitiga restitusi nanti. Nah, ini langkah pertama adalah saya menstabilkan identitas anak tersebut dulu. Nah, ini langkah pertama, saya menyampaikan selamat pagi Cena, apa kabar, selamat pagi Bu Siti, saya baik-baik saja dan seterusnya. Langkah ini ada menstabilkan identitas ini pada kalimat saya ingin membicarakan sesuatu denganmu. Saya memperhatikan bahwa kamu sering terlambat masuk sekolah. Bisakah kita bicara? Ini saya sudah langsung praktek Pak. Jadi bukan ini teori tidak, tapi nanti akan saya tampilkan videonya juga di sini. Nah, validasi tindakannya, Cena menjawab, dia Bu maafkan saya. Jadi dia mengakui tindakan salahnya bahwa sering berangkat sekolah itu telat karena katanya bangunnya kesiangan terus. Nah, di sini kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini agak panjang. Nah, ini karena meyakinkan bahwa dia besok tidak akan mengulangi dan dia punya solusi dari masalah tersebut. Dan kita sepakat nanti sesudah itu. Ini kalimatnya adalah mengajak bicara hati ke hati pada Cena. Pada intinya Cena ini memiliki cita-cita yang tinggi. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk mendorong siswa tersebut supaya dia mau berusaha lebih keras lagi untuk tidak terlambat lagi. Nah, ini akhirnya Cena berjanji tidak akan berusaha, tidak akan terlambat lagi. Akhirnya kesepakatannya seperti itu. Dan saya juga memberi penghargaan berupa saya bangga mendengarnya Cena itu. Kemudian untuk nah ini kesimpulannya tadi dari pelaksanaan segitiga restitusi ini adalah ini tadi 3 langkah ini sudah kita lalui semua. Tadi yang sudah saya terangkan tiap slide tadi. Nah, ini ada 2 kasus. Kasus kedua adalah kasus yang terjadi pada siswa Valen. Valen ini kalau pelajaran itu sering sekali tidak memperhatikan. Kadang bicara sama temennya, kadang main HP, pokoknya melakukan banyak aktivitas lain. Nah, ini. Nah, di sini ada kegiatan pelaksanaan segitiga restitusinya adalah pertama menstabilkan identitasnya. Nah, ini saya memastikan apakah kejadian itu betul. Nah, itu tidak fokus pelajaran. Bisakah kamu beritahu saya kenapa ini terjadi seperti itu? Kemudian selanjutnya validasi tindakan yang salah. Nah, ini Valen menyadari, maaf Bu Siti Aminah, saya tahu itu salah. Nah, itu artinya dia sudah tak menyadari. Nah, terima kasih atas kejujuranmu Valen. Nah, saya memberi penghargaannya berupa itu. Selanjutnya saya menanyakan keyakinannya lagi. Nah, ini tentang saya pada waktu saya memberikan melaksanakan segitiga restitusi pada Cena. Ini di ruang BK Pak, di sebelah sini ruang BK. Berikut adalah materi diseminasi budaya positif. Sebagai pendidik harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Penerapan budaya positif dapat dilakukan dengan menggunakan konsep disiplin positif, yaitu menanamkan nilai-nilai kebajikan. Memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman penghargaan. Restitusi dengan posisi kontrol seorang pendidik. Pembentukan keyakinan kelas dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid. Disiplin positif dilakukan dengan cara mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan.
Murid diarahkan pada disiplin diri yang dapat mengontrol dirinya dalam melakukan segala tindakan. Murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik bukan karena paksaan pujian atau hukuman. Kita mengenal dua macam motivasi yaitu, 1. Motivasi eksternal menghindari hukuman atau ketidaknyamanan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang kedua motivasi internal menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Maka harus dihindari hukuman atau penghargaan yang berlebihan untuk menghindari motivasi eksternal. Ada 5 posisi kontrol seorang pendidik yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pengamat, manajer. Idealnya, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, membimbing murid mempertanggungjawabkan tindakannya dan mendampingi murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sudah dilakukan. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi diri sendiri sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Guru sangat berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selain itu, guru juga berperan sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang terdiri dari 3 tahap yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya agar murid mandiri dan bertanggung jawab atas tindakannya. Mari mengubah pada cara berpikir kita dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah dengan belajar materi ini.
Saya akhiri dulu pembahasan kita hari ini. Demikian, terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku 10 DKP. Pagi. Sebelum pelajaran kita mulai hari ini, tolong ketua kelas Visenso dipimpin doa dulu ya. Kita belajar mengajar pada hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi. Apa kabar hari ini sekalian semua? Siap mengikuti pelajaran nanti ya? Siap. Mudah-mudahan kamu hari ini diberi kesehatan dan semangat luar biasa untuk kalian belajar ya. Ketua sekretaris Eta ya, Eta sudah di absen hari ini yang tidak masuk siapa? 3 orang ya. Ada izinnya hari ini? Nah, mudah-mudahan teman kalian 3 ini yang sakit besok bisa segera sembuh dan bergabung untuk belajar lagi. Nah, di sini hari ini nanti sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kalau sebelumnya kamu mengenal peraturan dan peraturan, di mana kenapa peraturan itu kamu tidak tahu, yang buat siapa juga tidak tahu, tujuannya apa juga tidak tahu. Hari ini kita akan bersama-sama membuat, sehingga kamu tahu apa Bu bedanya keyakinan kelas dengan peraturan. Saya akan menerangkan dulu dari persamaannya. Ada yang tahu persamaan peraturan kelas sama keyakinan kelas samanya di mana? Ada yang bisa jawab? So, kalau peraturan kelas? Peraturan kelas itu sesuatu aturan yang harus ditaati oleh semua anggota kelas supaya menciptakan lingkungan yang nyaman belajar dan Ya. Kemudian kalau keyakinan, kalau keyakinan kelas yaitu suatu pemikiran atau pola pikir anggota kelas yang disepakati bersama. Betul sekali jawabannya Bu Sensu. Jadi kalau peraturan itu hanya dibuat oleh siapa kamu tidak tahu, kamu suruh jalankan saja supaya nanti jadi tertib. Nah, kalau keyakinan kelas ini adalah pendapat dari seluruh kelas.
kita kelas, sehingga kalian tahu manfaatnya apa, tujuannya apa, konsekuensinya apa, dan ini disepakati bersama untuk dilaksanakan bersama-sama supaya tujuannya sama, punya tujuan yang sama, yaitu supaya terjadi atau terbentuk ketertiban atau budaya yang positif seperti yang sudah kita lalui selama ini. Contoh-contoh peraturan kelasnya sudah saya share pada grup kelas ya. Sudah dibaca semua? Ada berapa peraturan kelas? 10. Ada 10, kita pilih 10 dulu untuk membentuk budaya positif dan budaya disiplin positif di kelas kita. Nah, untuk mencatatnya nanti kesepakatan-kesepakatan ini akan dicatat oleh sekretaris kelas ya. Nah, sekretaris kelas nanti akan mencatat, tapi sebelumnya saya akan menanyakan dulu 10 peraturan kelas. Itu silahkan dibaca oleh siapa namanya? Kiano. Coba Kiano, 10 itu apa saja Kiano? Peraturannya berarti kamu lihat itu yang paling atas. Nah, ini contoh piano tadi yang datang tepat waktu, betul sekali. Yang pertama itu ya, yang pertama adalah datang tepat waktu. Yang kedua apa piano? Nah, mendengar pintar sekali. Yang ketiga apa? Nah, bertanya dengan sopan. Yang keempat, menghormati orang lain. Yang lain ditulis ya, nanti akan kita bahas ini kesepakatan dari keyakinan kelas kita bagaimana dari peraturan yang dibacakan piano. Terus selanjutnya apa piano? Nomor 5. Bekerja saling, bekerja sama. Terus karena menghormati dan merawat lingkungan. Terus menghargai perbedaan. Yang ke-8, bertanggung jawab. Terus fokus. Yang terakhir, menjaga selalu bersikap positif. Nah, ini dari 10 peraturan yang ada, kita akan membentuk keyakinan-keyakinan kelas dengan terlebih dahulu menganalisis satu persatu dari peraturan yang sudah saya share. Menganalisisnya dari apa dulu? Satu, dari sisi manfaatnya. Yang kedua, dari merubah peraturan tersebut menjadi kalimat yang positif. Sehingga kalau kamu dengar peraturan itu kan kalau didengar kayak perintah kamu rasanya terpaksa. Supaya kalimat ini diganti sama-sama melakukan hal yang sama, tapi didengarnya itu kamu tidak terpaksa, tidak terdengar memerintah kamu. Itu kita akan mengubah jadi kalimat apa? Nanti kalian usulkan ya. Kira-kira kalimat apa ya yang kalau kamu dengar itu tidak merasa diperintah, tidak merasa dipaksa. Paham ya? Dan setelah kita menganalisis dan menentukan kalimat positif, kita akan mempelajari satu-satu tadi nilai kebaikannya apa tuh dari keyakinan kelas nanti. Oke? Nah, sekarang saya minta tolong Nata maju ke depan sekretarisnya untuk menuliskan keyakinan kelas. Kita akan membentuk keyakinan kelas dari peraturan yang pertama dulu. Nah, peraturan keyakinan kelas pertama tadi diambil dari peraturan yang pertama tadi. Kira-kira apa manfaatnya Rizal? Beda dengan disiplin waktu dan menunjukkan rasa terhadap waktu dan bersama. Itu apanya? Manfaatnya supaya terbiasa untuk disiplin. Kalimat positifnya kira-kira Rizal mengusulkan apa aja? Ini kalimatnya Rizal mengusung waktu yang tepat. Artinya tepat apa? Tepat datang dan tepat pulang, tepat waktu. Nah, kamu datanglah tepat waktu, itu seperti perintah. Setuju semua pakai kalimatnya Rizal? Setuju. Sepakat untuk menjalani keyakinan ini? Sepakat ya. Intinya kalau kamu dengar, oh senang bertemu dengan pada waktu yang tepat.
berarti kamu harus datang atau melakukan apapun itu kontak. Ada pertanyaan? Tadi sudah kita sepakati, berarti kita ke nomor 2 sekarang. Kita akan menganalisis dulu. Coba tunjuk jari yang tahu yang nomor 2 tadi. Kira-kira kenapa peraturan nomor 2 tadi perlu kita ubah ke dalam kalimat positif? Analisisnya apa? Coba siapa yang bisa ngatur? Ya, silakan, Vicenzo. Jadi peraturan kedua tadi yaitu mendengar dengan sesama. Ya. Satu peraturan ini harus diubah menjadi kalimat yang positif supaya kita sebagai pelajar bisa makin bisa mematuhi peraturan ini dan bisa menyepakati di dalam kegiatan kita sehari-hari. Analisisnya apa itu? Kenapa kita perlu untuk melakukan peraturan yang nomor 2 tadi? Manfaatnya apa? Manfaatnya yaitu mengembangkan keterampilan dan juga mendengarkan yang baik dan menghargai pendapat orang lain. Nah, betul sekali Vicenzo. Jadi dengan kamu tadi mendengarkan, maka kamu menghargai guru yang menerangkan waktu yang tepat. Artinya tepat apa? Tepat datang dan tepat pulang, tepat waktu. Nah, kamu datanglah tepat waktu, itu seperti perintah. Setuju semua pakai kalimatnya, Rizal? Setuju. Sepakat untuk menjalani keyakinan ini? Sepakat ya. Intinya kalau kamu dengar, oh senang bertemu dengan pada waktu yang tepat, berarti kamu harus datang atau melakukan apapun itu kontak. Ada pertanyaan? Tadi sudah kita sepakati, berarti kita ke nomor 2 sekarang. Kita akan menganalisis dulu. Coba tunjuk jari yang tahu yang nomor 2 tadi. Kira-kira kenapa peraturan nomor 2 tadi perlu kita ubah ke dalam kalimat positif? Analisisnya apa? Coba siapa yang bisa ngatur? Ya, silakan, Vicenzo. Jadi peraturan kedua tadi yaitu mendengar dengan sesama. Ya. Satu peraturan ini harus diubah menjadi kalimat yang positif supaya kita sebagai pelajar bisa makin bisa mematuhi peraturan ini dan bisa menyepakati di dalam kegiatan kita sehari-hari. Analisisnya apa itu? Kenapa kita perlu untuk melakukan peraturan yang nomor 2 tadi? Manfaatnya apa? Manfaatnya yaitu mengembangkan keterampilan dan juga mendengarkan yang baik dan menghargai pendapat orang lain. Nah, betul sekali Vicenzo. Jadi dengan kamu tadi mendengarkan, maka kamu menghargai guru yang menerangkan. Kemampuanmu dengan kamu mendengarkan dengan seksama kan artinya fokus ya. Nah, sekarang coba Vicenzo, kira-kira kalimat positif apa yang perlu kita tuliskan di keyakinan kelas supaya tidak seperti diperintah tadi? Kalimat positifnya yaitu Silakan ditulis ya. aku mendengarkan dengan hati yang terbuka untuk ide-idemu. Nah, ini aku mendengarkan dengan hati yang terbuka untuk ide-idemu. Ide ini dari siapa? Bisa dari guru, bisa dari teman yang memberikan pendapat, bisa dari kamu belajar dari sumber-sumber yang lain. Jadi tidak harus semuanya itu dipelajari dari satu sumber. Jadi belajar itu lewat banyak sumber. Nah, ini keyakinan kelas yang kedua. Semua sepakat untuk kita fokus di pelajaran tadi dengan kalimat ini? Sepakat ya? Nah, kita ke nomor 3 sekarang. Nomor 3, adakah yang mau menganalisis peraturan nomor 3 dan membacakannya? Wah, Tristan bagus sekali ya. Silakan Tristan. Peraturan yang ketiga adalah bertanya dengan sopan. Nah, ini Di sini saya akan analisisnya. yaitu Kenapa kok kamu Tristan perlu bertanya dengan sopan? Teman-teman yang lain juga, kenapa kamu saling menanya satu sama lain harus sopan? Kenapa? Sesuatu yang tidak jelas. Nah, ini untuk bertanya sesuatu yang tidak jelas itu manfaatnya ya. Kemudian kalimat positifnya kira-kira apa kan? kalimat positifnya yaitu
sopan dan hormat saat bertanya kepada guru atau teman. Nah, itu sopan dan hormat kepada teman atau guru saat bertanya. Sepakat kita akan melakukan keyakinan kelas nomor 3 ini? Pakai kalimat seperti ini? Nah, bisa tempel ya, oh sopan, harus sopan tadi. Sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati. Selanjutnya nomor 3. Ada yang mau membacakannya peraturan nomor 3 dan menganalisis mengubah kalimat? Oh nomor 4 ya sekarang ya. Tadi nomor 1, 2, 3 berarti sekarang nomor 4. Terima kasih diingatkan sama Tristan Siti. Lupa aku sudah nomor 3. Terima kasih ya Tan Sur. Sekarang nomor 3 ya. Siapa namanya? Devi, silakan Devi. Nah ini peraturan yang keempat, menghormati orang lain. Kenapa perlu? Analisisnya apa? Nah, manfaatnya kenapa kau harus saling menghormati? Kita ciptakan lingkungan yang positif, tidak toksik kalau bahasa sekarang ya. Nah itu kalimat positifnya kira-kira apa Bi? Nah ini aku menghormati pendapat dan perasaan siapamu itu. Bisa teman kamu, bisa guru kamu, bisa seluruh warga sekolah yang ada di sini, bisa TU, bisa Pak Satpam, bisa bapak-bapak pekerja PSSU yang membersihkan sekolah ini, ya kan? Bisa bapak ibu kantin. Jadi siapapun itu, karena lingkungan dia di sini. Sepakat kan untuk melakukan peraturan yang kesemuanya keyakinan kelas yang nomor 4? Selanjutnya keyakinan kelas nomor 5. Silakan. Nah, siapa namanya? Naomi ya. Ya Naomi silakan Naomi. Bekerja sama. Kemudian manfaatnya kira-kira apa Naomi bekerja sama itu? Nah, ini manfaatnya adalah mengembangkan keterampilan bersama-sama. Kamu akan butuh ini karena nanti di pembelajaran kita banyak menggunakan pembelajaran PJBL dan P5. Harus semua bekerja sama. Kalau kamu tidak punya itu, tidak punya keyakinan kelas untuk bekerja sama, maka tidak akan berjalan pembelajarannya. Kan ya? Kalimat positifnya kira-kira apa Naomi? Nah, ini kita bisa melakukannya jika kita bekerja sama sebagai sepakat dengan yang diusulkan Naomi? Sepakat ya? Berarti kita sepakat untuk nomor 5 ini menjadi keyakinan kelas kita. Disepakati bersama sehingga terciptalah nanti budaya yang positif tadi yang kelima. Selanjutnya siapa? Sinta ya. Sinta mau mengusulkan untuk peraturan keyakinan kelas yang ke-6. Nah, coba Sinta apa? Keyakinan peraturannya dulu. Nah, menghormati lingkungan. Artinya kalau lingkungan ini kan yang pakai kamu sendiri ya. Kaitannya erat kaitannya dengan kebersihan, kesehatan ya. Manfaatnya apa kira-kira dari? Nah, supaya bersih dan nyaman itu kata kuncinya. Kira-kira kalimat positifnya apa nak? Nah, silakan tulis kita. Yuk, mari bersama-sama membantu menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan kelas. Kita sepakat untuk nomor 6 ini menjadi keyakinan kelas kita. Sepakat ya, karena kesehatan dan kenyamanan ini kembalinya ke kita sendiri. Kamu kotori jadi penyakit yang sangat siapa? Kamu nyumpul-nyumpul ke sampah di meja sini misalkan, akibatnya banyak nyamuk. Nyamuknya digigit kamu sendiri. Yang sakit siapa? Nah, maka kita sepakat ya di sini ya. Selanjutnya untuk peraturan nomor 7, siapa? Unsa, silakan Unsa. Menghargai perbedaan itu hal yang sudah pasti. Tidak ada orang yang sama. Manfaatnya menghargai perbedaan apa?
membangun inklusivitas dan keberagaman dalam lingkungan belajar. Nah, untuk menghargai inklusif, setiap kita itu adalah inklusif. Kamu bedanya eksklusif sama inklusif tahu? Nah, kalau eksklusif kan lain daripada yang lain, tidak ada yang lain daripada yang lain. Kita ini semua sama, kedudukannya sama di mata Tuhan, kita sama. Tidak ada yang lebih apa kurang apa tidak. Jadi semua harus peduli, saling peduli. Hanya kemudian kira-kira manfaatnya apa? Ya, kemudian kalimat positifnya. Kita semua berbeda, jadi itulah yang membuat kita unik dan istimewa. Nah, kita semua berbeda. Itulah yang membuat unik dan istimewa. Kenapa pelangi itu indah? Karena warna-warni beda-beda. Nah, sama menjadi tidak indah. Begitupun kalian. Kalian tidak ada yang sama, maka hargai perbedaan itu. Kamu tahu temanmu yang satu dengan yang lain itu unik, tidak sama. Maka cara bersikap juga tidak sama. Jangan menghakimi siapapun, karena kamu tidak tahu background dia bagaimana. Dia menjalani sampai hari ini, singkok paido itu mungkin, itu dia dengan perjuangan yang luar biasa. Jadi harus tadi kita sepakat di keyakinan kelas nomor 7, sepakat semua? Nah, sekarang ke nomor 8 siapa? Isna. Coba sebutkan. Nah, menjadi orang yang bertanggung jawab. Manfaatnya apa toh Is? Tanggung jawab itu? Nah, mengembangkan sikap bertanggung jawab dan belajar dari kesalahan. Manusia itu boleh salah, boleh keliru, tapi harus belajar dari kesalahan dan kekeliruan yang kita lakukan. Itulah yang dimaksud bertanggung jawab. Kalimat positifnya kira-kira apa, Is? Nah, aku bertanggung jawab atas tindakan dan keputusanku. Ingat, manusia dewasa itu manusia yang bisa mempertanggungjawabkan keputusan yang kamu ambil atau yang kamu lakukan. Itu dikatakan dewasa. Kamu sekarang bukan anak SMP lagi yang kemarin masa pubertas, masa masih remaja. Sekarang kamu harus mulai menata hatimu, sudah stabil, SMA itu sudah masuk fase ke menuju ke dewasa. Maka semua tindakanmu itu harus kamu pikirkan dampaknya, yang harus kamu bertanggung jawab. Itu. Jadi kita sepakati peraturan atau kesepakatan dan keyakinan kelas nomor 8 ya. Yakin kita yakini semua ya? Setuju ya? Selanjutnya nomor 9 siapa ya? Nah, siapa? Sinta. Peraturan nomor 9 apa ini? Ya, fokus. Manfaatnya apa fokus? Meningkatkan konsentrasi. Nah, ini fokus dulu tujuannya. Kalimat positifnya kira-kira apa? Aku fokus pada tujuan belajarku dan Nah, aku fokus pada tujuan belajarku. Setuju semua dengan itu? Setuju. Sepakat untuk fokus semua ya dalam belajar. Terakhir sekarang, ya siapa? Sastra. Sastra coba dibacakan peraturan nomor 10 apa itu? Menjaga siswa selalu bersikap positif. Manfaatnya apa? Selalu bersifat positif. Nah, supaya lingkungannya itu menenangkan dan menyenangkan. Karena kamu selalu bersifat positif, tidak ada yang rusak-rusuk, tidak ada yang saling memusuhi. Nah, itu. Kemudian kira-kira kalimat positifnya apa yang akan kita buat keyakinan? Nah, ini aku semangat belajar dengan semangat, aku siap belajar dengan semangat yang jadi dengan membaca itu kan kamu jadi bersemangat kan? Nah, itu.
Sudah kita membentuk 10 keyakinan kelas yang nanti akan kita laksanakan selama pembelajaran di kelas ini berlangsung. Sepakat semua? Sepakat. Setuju semua? Setuju. Dan keyakinan kelas ini akan kita jadikan atau kita akan ubah menjadi suatu budaya atau sebuah budaya. Bu Siti Aminah nanti sudah tidak mengingatkan lagi berkali-kali. Ayo ikut pelajaran dengan fokus, ayo disiplin, ayo buang sampah di tempatnya, tidak perlu lagi mengingatkan itu. Tapi sudah membudaya lewat keyakinan kelas di depan ini yang sudah kita sepakati bersama. Terima kasih Kak. Ya, sekarang silakan duduk kembali. Itu ini kita telah selesai hari ini untuk menyusun keyakinan kelas. Harapan saya keyakinan kelas ini betul-betul kita kesepakati dengan penuh konsekuensi. Ya, harus kamu berjanji pada dirimu sendiri untuk melakukan apa yang sudah kalian sepakati bersama melalui keyakinan kelas ini. Ada pertanyaan anak-anakku semua? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, nanti kita akan lanjutkan pelajaran sesudah hari ini kita menyusun keyakinan kelas. Berarti berikutnya di pelajaran saya keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi akan berlaku pada waktu di kelas. Demikian hari ini yang saya sampaikan tentang materi keyakinan kelas dan menyusun keyakinan kelas, dan kita sudah mensepakati hari ini. Jika ada yang saya sampaikan tadi keliru atau salah atau menyakiti hati kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan yang kita bahas hari ini mendatangkan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri dulu pelajaran hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang 6. Melaksanakan praktik segitiga restitusi. Pada kasus pertama, menurut data dari STP2 Kelvin, siswi China sering terlambat masuk sekolah sehingga pelajaran jam pertama tertinggal. Langkah awal menstabilkan identitas, dengan bertanya, saya ingin membicarakan sesuatu denganmu. Saya memperhatikan bahwa kamu sering terlambat masuk sekolah. Bisakah kita bicarakan mengapa ini terjadi? Validasi tindakan yang salah tertuang pada kalimat, ya, Bu. Maafkan saya tahu itu salah. Saya berjanji akan berusaha lebih keras untuk tidak terlambat lagi. Sedangkan menanyakan keyakinan tertuang pada kalimat, saya berjanji akan berusaha lebih keras dan tidak terlambat lagi. Di kasus kedua, menstabilkan identitas ada pada kalimat, saya memperhatikan bahwa selama pelajaran, kamu sering berbicara dengan teman-temanmu, sehingga kamu mungkin tidak fokus pada pembelajaran. Bisakah kamu memberitahu saya mengapa ini terjadi? Sedangkan validasi tindakan salah ada pada kalimat, maaf, Bu Siti Aminah. Saya tahu itu salah. Saya terlalu banyak berbicara dan terkadang saya tidak bisa konsentrasi. Dan menanyakan keyakinan ada pada kalimat, iya, Ibu Guru. Saya akan mencoba lebih keras untuk fokus dan tidak terlalu banyak berbicara selama pelajaran. Selamat pagi kayaknya. Bu Siti mau tanya, Bu Siti beberapa kali dapat laporan dari STP2K, artinya itu beberapa kali tidak berangkat sekolahnya itu tidak tepat waktu, seperti itu. Nah, kira-kira kayaknya tahu nggak aturan di sekolah itu bagaimana kalau berangkat sekolah? Iya tahu Bu, tidak boleh datang terlambat, diusahakan 5 menit sebelum. Saatnya jam kedua dimulai. Udah ada di sekolah. Nah itu ya, kasih tahu kayaknya bahwa kamu beberapa hari ini telah melanggar apa aturan sekolah. Nah itu kayaknya menyadarinya ya, kalau nah itu kira-kira
besok bagaimana kayaknya akan memperbaikinya? Saya akan berkomitmen kalau datang ke sekolah itu 5 menit sebelum jam 7 sudah ada di sekolah. Berarti sudah menyadari ya. Nah, besok akan mengulanginya apa tidak mengulanginya lagi? Saya tidak akan mengulangi hal tersebut. Nah, ini saya ingatkan baik-baik lewat komitmen kita bersama ini ya. Besok sehingga kayaknya tidak akan mengulangi terlambat datang sekolah lagi. Ya, semangat. Selamat pagi Valen. Pagi Bu. Ya, kamu tahu kenapa dipanggil Bu Siti hari ini? Iya tahu. Nah, Bu Siti itu sudah beberapa hari mengamati Valen. Kalau Valen itu pada waktu jam pelajaran, tidak hanya pelajaran saya ternyata, karena pelajaran guru-guru lain juga sama. Bu Siti dapat laporan kalau pas pelajaran itu Valen tidak memperhatikan, malah bicara sama temannya sendiri, guyon sama temannya sendiri. Valen tahu peraturan di kelas seperti apa? Iya Bu, tahu tidak boleh berbicara saat jam pelajaran. Nah, berbicara boleh, yang tidak boleh itu bicara yang tidak perlu sehingga kamu tidak memperhatikan pelajaran. Tahu nggak? Nah itu, tahu kesalahannya ya. Kira-kira besok bagaimana caranya Valen memperbaiki kesalahannya? Saya tidak akan mengulanginya lagi saat jam pelajaran bersama dengan teman sendiri saat guru ngobrol di depan. Akan memperhatikan. Ya, akan memperhatikan ya. Akan lebih fokus ya Len. Kira-kira apa kira-kira nak yang membuat kamu nanti lebih tertarik untuk ikut pembelajaran supaya lebih fokus itu kira-kira triknya nanti apa atau sarannya apa menurutmu? Sarannya aku nanti ya tetap fokus di depan, perhatikan gitu. Jadi agar pembelajaran yang disampaikan bisa lebih menarik ya. Oh ya. Saya juga akan memperbaiki pelajarannya Bu Siti dan memperbaiki bagaimana guru-guru lain supaya lebih menarik lagi, supaya Valen tidak bosan atau lebih memperhatikan. Gitu ya Nan? Oke, besok berarti saya tunggu perubahannya. Saya lihat kesepakatan. Gitu? Nah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kay Natasha Zahra Aureli. Saya dari kelas 10 PPLK 1, pelayanan yang diberikan oleh Bu Siti Amin. Saya senang sekali mendapatkan pelayanan dari Bu Siti Aminah karena Bu Siti melakukan pelayanannya dengan baik dan saya bisa menerimanya. Terus saya juga bisa menaati peraturan sekolah, tidak terlambat lagi. Nama saya Valentino Kesevianto dari 10 HPLG 1. Saya sangat senang sekali dengan pelayanan dari Bu Siti Aminah karena sudah mengarahkan saya untuk lebih fokus lagi dalam pembelajaran dan saya berjanji untuk tidak mengulangi lagi saat pembelajaran berlangsung untuk tetap fokus dalam pembelajaran berlangsung. Selamat pagi kayaknya. Pagi. Bu Siti mau tanya, Bu Siti beberapa kali dapat laporan dari STP 2K, akhirnya itu beberapa kali tidak berangkat sekolahnya itu tidak tepat waktu seperti itu. Nah, kira-kira kayaknya tahu nggak aturan di sekolah itu bagaimana kalau berangkat sekolah? Iya tahu Bu, tidak boleh datang terlambat. Diusahakan 5 menit sebelum. Saatnya jam 2 dimulai. Udah ada di sekolah. Nah itu ya, jadi tahu kayaknya bahwa kamu beberapa hari ini telah melanggar apa aturan sekolah. Nah itu kayaknya menyadarinya ya kalau itu kira-kira besok bagaimana kayaknya akan memperbaikinya? Saya akan berkomitmen kalau datang ke sekolah itu 5 menit sebelum jam 7 sudah ada di sekolah. Berarti sudah menyadari ya. Nah besok akan mengulanginya apa tidak mengulanginya lagi? Saya tidak akan mengulangi hal tersebut. Nah ini saya ingatkan baik-baik lewat komitmen kita bersama ini ya. Besok sehingga kayaknya tidak akan mengulangi terlambat datang sekolah lagi. Ya, semangat. Selamat pagi Valen. Pagi Bu. Ya, kamu tahu kenapa dipanggil Bu Siti hari ini? Iya tahu. Nah, Bu Siti itu sudah beberapa hari mengamati Valen. Kalau
Valen itu pada waktu jam pelajaran, tidak hanya pelajaran saya ternyata, karena pelajaran guru-guru lain juga sama. Siti dapat laporan kalau pas pelajaran itu Valen tidak memperhatikan, malah bicara sama temennya sendiri, guyon sama temennya sendiri. Valen tahu peraturan di kelas seperti apa? Iya Bu, tahu tidak boleh berbicara saat jam pelajaran. Berbicara boleh, yang tidak boleh itu bicara yang tidak perlu sehingga kamu tidak memperhatikan pelajaran. Tahu nggak? Nah itu, tahu kesalahannya ya. Kira-kira besok bagaimana caranya Valen memperbaiki kesalahannya? Saya tidak akan mengulanginya lagi saat jam pelajaran bicara dengan teman sendiri, saat guru ngobrol di depan. Akan memperhatikan. Ya, akan memperhatikan ya. Akan lebih fokus ya Len. Kira-kira apa nak yang membuat kamu nanti lebih tertarik untuk ikut pembelajaran supaya lebih fokus itu kira-kira triknya nanti apa atau sarannya apa menurutmu? Sarannya aku nanti ya tetap fokus di depan, perhatikan gitu. Jadi agar pembelajaran yang disampaikan bisa lebih menarik ya. Oh ya deh. Saya juga akan memperbaiki pelajarannya Bu Siti dan memperbaiki bagaimana guru-guru lain supaya lebih menarik lagi, supaya Valen tidak bosan atau lebih memperhatikan. Gitu ya Nan? Oke, besok berarti saya tunggu perubahan. Saya lihat kesepakatan. Gitu? Nah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kiai Natasha Zahra Aureli. Saya dari kelas 10 PPLK 1, pelayanan yang diberikan oleh Bu Siti Aminah. Saya senang sekali mendapatkan pelayanan dari Bu Siti Aminah karena Bu Siti melakukan pelayanannya dengan baik dan saya bisa menerimanya. Terus saya juga bisa menaati peraturan sekolah, tidak terlambat lagi. Nama saya Valentino Sevianto dari 10 HPLG 1. Saya sangat senang sekali dengan pelayanan dari Bu Siti Aminah karena sudah mengarahkan saya untuk lebih fokus lagi dalam pembelajaran dan saya berjanji untuk tidak mengulangi lagi saat pembelajaran berlangsung untuk tetap fokus dalam pembelajaran berlangsung. Bu Elis nih mendengar dari ketua kelompokmu bahwa kamu bertengkar ya sama si Rafif. Iya Bu. Kenapa? Habisnya saya jengkel Bu sama si Rafif, diajak diskusi malah mainan HP saja, giliran untuk presentasi malah dia tidak mau. Oke, sesuatu yang wajar ya kalau kamu jengkel, marah sama Rafif ya. Kalau Bu Elis ada di posisimu, pasti Bu Elis juga akan melakukan hal sama, benar enggak? Iya Bu. Terus apa yang kamu lakukan sama Rafif? Saya marah dan saya tidak sengaja mengatakan hal yang tidak baik terhadap Rafif. Kemudian saya juga tidak sengaja melempar buku Rafif ke lantai Bu. Oke, kamu melakukan hal tersebut pasti ada alasannya toh, Naura? Ya Bu, pasti ada alasannya karena saya sudah berusaha dengan kelompok saya sebaik mungkin mendiskusikan tugas kami, tetapi Rafif dengan seenaknya main HP dan tidak mau membantu kami sedikit pun selama diskusi. Oke, ya wajar lah ya kalau kamu marah ya. Ya, karena si Rafif tidak membantu dalam menyelesaikan tugas ya. Oke, Bu Elis sangat menghargai tindakan kamu. Apalagi kan kamu tidak sampai melakukan hal seperti mendorong kemudian memukul, enggak ya? Tidak Bu. Oke ya. Sekarang coba kamu pikirkan baik-baik. Tindakan kamu berkata-kata yang jelek tadi, kemudian sampai bukunya Raffi dibuang seperti tadi, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman, saling menghargai satu sama lain. Saling menghormati, saling menghargai. Apakah itu penting? Penting Bu.
Menurut kamu, kalau itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan supaya hal itu tidak terjadi? Mengendalikan kata-kata saya pada saat bicara dan saling menghargai teman saya dan saling mengerti keadaan teman saya. Kamu bersedia enggak menyelesaikan permasalahan itu? Bersedia, Bu. Oke ya. Apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan itu? Saya akan berusaha mengendalikan bicara saya akan berusaha lebih bersabar lagi dengan teman-teman saya, dan saya mencoba mengerti keadaan teman-teman saya. Terus? Kalau ada yang bermain HP, mungkin saya akan melaporkan kepada guru mapel tersebut terlebih dahulu agar nanti diskusinya dapat berjalan dengan lancar lagi. Baik ya, saya Bu Eli sangat menghargai apa yang akan kamu lakukan ya. Bu Eli senang dengan janjimu itu ya. Oke, dilakukan dengan baik ya. Semangat, jangan pernah berhenti untuk melakukan sesuatu yang baik dan jangan pernah berhenti belajar untuk tidak melakukan hal yang sama ya. Gitu ya Naura ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Saya rasa cukup itu saja, Bu. Oke, demikian ya. Bu Elis akan tetap berkomunikasi dengan Naura supaya Naura akan semakin lebih baik lagi. Demikian, silahkan kembali ke kelas ya. Ya, terima kasih Bu Elis. Sama-sama. Kasus kedua, Bu Elis mendengar informasi dari kesiswaan bahwa kamu sering membolos, betul tidak? Betul, Bu. Berapa kali kamu membolos? Sudah 4 kali, Bu. Oke, 4 kali ya. Manusiawi kalau kita pernah melakukan kesalahan ya. Tetapi yang terpenting di sini kita mau belajar untuk memperbaiki kesalahan itu dan tidak mengulang lagi. Mari kita cari solusinya ya. Iya, Bu. Oke. Kamu membolos itu pasti ada alasannya. Kenapa, Rafif? Saya sering tidur larut malam, Bu, karena saya sering bermain game. Sehingga ketika pagi harinya saya selalu bangun kesiangan dan tidak berangkat sekolah, Bu. Apalagi tugas juga belum saya selesaikan. Dengan membolos itu, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Keyakinan kelas kita yang sudah disepakati apa? Kedisiplinan, Bu. Oke, kedisiplinan. Menurut kamu kedisiplinan itu penting apa tidak? Penting, Bu, karena itu membuat saya belajar untuk selalu menghargai waktu dan juga menaati peraturan, sehingga itu bisa bermanfaat untuk saya ketika magang natmi. Oke, menghargai waktu sangat penting ya, seperti menghargai orang-orang di sekitar kita. Ketika kita menghargai waktu, maka pekerjaan yang kita lakukan akan cepat selesai, benar tidak? Benar, Bu. Kemudian kita belajar peduli dengan orang-orang di sekitar ya, dengan lingkungan kita. Ya, Bu, saya menyesal sudah sering membolos. Saya mohon maaf, Bu Elis. Oke, Bu Elis sangat menghargai dengan permintaan maafmu dan berusaha untuk tidak mengulang lagi ya. Terus, menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak membolos lagi? Saya akan mencoba untuk tidur lebih cepat, Bu, dan juga membatasi waktu bermain game saya, sehingga ketika keesokan pagi harinya saya tidak bangun kesiangan lagi, Bu, dan tugas-tugas juga sudah bisa saya kerjakan juga. Oke ya, itu janjimu. Bu Elis akan komunikasikan dengan wali kelasmu untuk sama-sama kita belajar tidak melakukan hal yang sama dan tidak mengulangi perbuatanmu lagi ya. Baik, Bu. Oke, gitu aja dari Bu Elis. Semangat ya. Belajar untuk mentaati apa yang sudah disepakati bersama. Oke ya, silahkan kembali ke kelas ya, Nang. Terima kasih, Bu Elis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif dari kelas 11 DJKT. Terima kasih, Bu Elis, karena sudah mengajak saya berdiskusi untuk mencarikan solusi dari kesalahan yang telah saya lakukan. Saya berjanji untuk tidak membolos lagi dan akan berusaha untuk menaati peraturan yang sudah ada serta tidak terlambat lagi untuk mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
Perkenalkan, saya Naura dari kelas 11 DKV. Saya sangat senang berdiskusi bersama Bu Elis, dapat belajar mengendalikan perkataan saya, belajar bersabar terhadap teman-teman saya. Saya akan terus bersemangat untuk mengingatkan teman-teman saya kembali jika mereka melakukan kesalahan yang sama, yaitu bermain HP pada saat diskusi. Terima kasih Bu Elis.